wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Aya bina nabda hada al-liqa bi qira'ati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatukum sa'idah, teman-teman semuanya. Tamanna an takunu fi sihhatin wa thayyibah. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk al-babus sabi, bab yang ketujuh, di mana pada bab ini kita akan mempelajari tentang al-awamilun nawasibu wal jawazimu, amil-amil nasab dan amil-amil jazm. Di bab sebelumnya kita telah mempelajari fi'il mudhari' yang mu'rab. Fi'il mudhari' itu marfu kalau tajarrud anin nawasib wal jawazim, dan akan mansub kalau kemasukan nawasib, akan jazm kalau kemasukan jawazim. Pertanyaannya, apa saja amil nawasib itu dan apa saja amil jawazim itu? Kita bahas dulu dari amil nawasibnya. Amil nawasib itu ada dua. Yang pertama adalah amil nawasib yang menasabkan diri dengan dirinya sendiri, tansibul mudhari'a bi nafsih. Yang kedua menasabkan dengan menyimpan an, tansibul mudhari'a bi an mudmaratin. Yang menasabkan dengan dirinya sendiri ada empat, ada an, lan, idan, dan kai. An, lan, idan, kai. Yang kedua menasabkan dengan an yang disimpan, ini ada 6 teman-teman ya. Ada 6. Yang pertama lamukai, yang kedua lamul juhud, yang ketiga hatta, yang keempat fa'us sababiyah, yang kelima al-wawu, dan yang terakhir adalah au. Lamuka itu tulisannya li. Lamul juhud tulisannya juga li. Hatta, fa'us sababiyah tulisannya fa, al-wawu wa, au. Oke, kita bahas satu persatu. Menasabkan dengan dirinya sendiri yang pertama an. Contohnya wa an tasumu khairul lakum. Tasumu ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Tapi sebelum kita mengi'rab tasumu, kita selesaikan dulu i'rabnya an. An ini adalah harfu masdarin atau harfu masdariyin wa nasbin. Untuk mengi'rab kalimah huruf, caranya yang pertama disebutkan namanya. Yang keduanya mabninya, dan yang ketiga mahalnya. Harfu masdariyin wa nasbin wa istiqbalin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Gitu. Kemudian tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Jadi bukan dengan yang lain tapi dengan diri an itu sendiri, mansubun bi'an. Wa alamatu nasbihat fununi li'annahu minal af'alil khams. Kalau ini yang wa alamatu nasbih ini udah kemarin kita bahas semua ya. Jadi sebenarnya yang kita fokuskan itu di poin amil nasabnya sama nanti fi'lun mudhari'un mansubun bi apa gitu. Ada yang bi'an, ada yang bi'an mudmarah. Itu yang pertama. Sebelum kita lanjut ke lan, perlu teman-teman ketahui bahwa semua amil nasab ini kalimah huruf. Jadi cara i'rabnya kurang lebih sama. Kita sebutkan namanya, disusul mabninya, yang terakhir mahalnya. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbal mabniun ala sukun la mahalallaha minal i'rab. Lan juga begitu. Contohnya di sini layak diba zaidun, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin mabniun
ila akhirih. Kemudian yang ketiga, fi'lun mudhari'un mansubun bi bilan ila akhirih. Jadi bukan mansubun dengan yang lainnya, tapi dengan diri lan itu sendiri. Maknanya lan itu tidak akan pernah. Kalau an itu bisa dibilang tidak ada maknanya, teman-teman. Fungsinya dia itu untuk mentakwil fi'il menjadi isim. Makanya disebut dengan harfu masdariyin. Maksudnya mentakwil fi'il jadi isim itu gimana? Contohnya ini, wa antasumu khairul lakum. Dalam contoh ini, wa antasumu ini jadi mubtada. Antasumu mubtada, lalu khairun sebagai khobar. Kalau misalkan kita bilangnya tanpa an, wa tasumuna khairul lakum, tasumuna dijadikan mubtada, itu kan tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena mubtada harus isim. Supaya fi'il tersebut bisa menjadi mubtada, maka diberi huruf masdariyah an, sehingga nanti bisa ditakwil atau dikira-kirakan menjadi isim. Takwilnya gimana? Wasiyamukum khairul lakum. Gitu nanti jadi. Nanti di bawah kita ajari cara mentakwil. Sementara gitu dulu. Yang ketiga ada idan. Idan itu contohnya sa'azuruka idan ukrimaka. Ada orang bilang, sa'azuruka, saya akan mengunjungi. Terus kita jawab, idan ukrimaka. Kalau begitu, saya akan memuliakanmu. Idan ini namanya harfu nasbin, huruf yang menasabkan. Wa jawabin jawab, cara menjawab kalimat sebelumnya. Wastikbalin wa jazain. Istiqbal, zamannya menjadi mustakbal, dan jaza. Jaza ini balasan, kurang lebih sama dengan jawab. Mabniun ala sukun ila akhirih. Sedangkan ukrima itu fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Wa alamatu nasbihi fathah dhahirah ila akhirih. Silakan diteruskan sendiri. Dan yang terakhir adalah kai. Kai ini ada dua keadaan. Yang pertama didahului oleh lamukai, harfu jar lam. Yang kedua tidak didahului oleh lamukai. Contohnya, ja'a likai yafhamal Qur'an. Ja'a likai yafhamal Qur'an. Atau ja'a kai yafhamal Qur'an. Alamu harfu jarin. Lam ini adalah huruf jar. Yang namanya huruf jar itu misalkan dimasukkan ke fi'il kan nggak bisa. Sehingga perlu diberi huruf masdariyah. Kai. Itu. Harfu masdariyin wa nasbin wa istiqbalin. Makanya disebut dengan huruf masdariyah. Dan yafhama ini fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Jadi konsepnya kayak gitu tadi teman-teman ya. Ada fi'il menempati tempatnya isim. Itu kan nggak bisa. Nah, supaya bisa gimana? Dimasuki huruf masdar. Di situ kai. Huruf masdariyah itu ada 5 atau 6 gitu ya. Di antaranya an dan kai ini. Sama kayak kita bilang gini lah, misalkan uridu an adhaba ilal masjidi. Itu kan nggak boleh kita bilang uridu adhabu ilal masjidi. Kenapa harus ada huruf masdariyah an di situ? Karena adhabu ini menempati tempatnya isim. Tempatnya isim apa yang ditempati? Yaitu objek. Maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan mansubatul asma, isim yang dinasabkan. Maka menjadi uridu an adhaba. An adhaba itu nanti menjadi masdar yang dikira-kirakan atau ditakwil. Uridu ad-dhihaba atau ad-dhahaba ilal masjid. Kalau uridu adhabu nggak boleh. Itu tadi adalah amil nasab yang menasabkan dengan dirinya sendiri. Yang kedua menasabkan dengan sesuatu yang lain yaitu an-mudmarah. Cara berpikirnya begini.
Amil nasab yang menasobkan bukan dengan dirinya sendiri ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya amil-amil ini atau amil-amil yang menasobkan dengan an mutmarah ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa menasobkan. Misalkan lamukai, ini huruf jar. Lamul juhud juga huruf jar. Kata juga huruf jar. Apa bisa huruf jar itu menasobkan? Nggak bisa toh. Maka dari itu ulama mengira-ngirakan an setelah huruf-huruf tersebut. Coba kita lihat untuk lamukai, contohnya jitu li ata'allama. Ata'allama itu fi'lun mudhari'un mansubun biharfil jar lam. Cocok nggak? Mansubun bilang dijarkan oleh huruf, dinasabkan oleh huruf jar, kan nggak cocok. Maka dari itu mansubun bi an mutmarotin. Wa alamatu nasbihi fathatu fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yatasil bi akhirih syai'un. Iya. Untuk lamnya ini namanya ya harfu jar lamuka ini. Lam yang bermakna kai, agar supaya gitu. Saya datang agar saya belajar. Yang kedua lamul juhud, lam pengingkaran maknanya juhud itu. Secara penulisan sama kayak lamukai dan secara makna bisa dibilang juga sama. Bedanya gimana? Bedanya kalau lam juhud diawali oleh makana atau lam yakun. Maka Allahu liyu'adzibahum. Liyu'adzibahum. Ini yu'adzibah mansub. Yang memasukkan siapa? An mutmaroh. An yang disimpan. Bukan lam. Alamu lamul juhudi wahya harfu jarin. Mabniun al kasri la mahala laha minal i'rab. Yu'adzibah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaroh. Mutmarotin boleh, mutmarotan boleh. Kalau mutmarotan jadi hal. Yang ketiga hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta yarji'a itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaroh. Hatanya harfu jar. Mabniun ala sukun la mahala laha minal i'rab. Yang berikutnya ada fa'us sababi dan al-wawu. Ini syaratnya sama ya dua ini. Syaratnya apa? Didahului oleh kalam tolab atau nafi. Kalam tolab itu seperti amr, nahi, seperti amr dan nahi. Misalkan, la taksal versi fatandam. Janganlah kamu malas belajar, maka sebab itu nanti kamu menyesal. Fatandama, maka sebab itu kamu menyesal. Pak sabab. Fatandama. Latar julfahma, janganlah kamu mengharapkan kefahaman, watatrukat darsa. Bersama harapan itu, kamu meninggalkan belajar. Iya. Jadi tatruka dan tandama itu fi'il mudhari' mansub bi'an mudmaroh. Gitu. Sedangkan fa dan wawunya ini adalah huruf-huruf ini ya, apa namanya? Kalau yang atas kan harfun sababiyun. Kalau yang bawah itu wawul ma'iyah karena menunjukkan makna bersama. Terus yang terakhir buka aw tadrusa mujtahidan. Ini huruf atau tapi maknanya bukan atau ya. Tapi maknanya itu sampai atau kecuali. Saya akan menghukummu kecuali kamu belajar sungguh-sungguh. Sampai ila atau kecuali illa. Jadi drusa fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaroh. Karena huruf-huruf tadi, amil-amil tadi tidak bisa menasabkan fi'il. Nah, berarti kalau ada an yang masuk ke fi'il mudhari, artinya ada masdar awal yang terbentuk. Ya kan? Jadi semua fi'il mudhari yang dinasabkan oleh amil nasab dengan menyimpan an itu nanti ditakwil jadi masdar. An ditambah fi'il. Itu nanti ditakwil dikira-kirakan menjadi masdar.
cara mentakwil. Nah, cara mentakwil sangat mudah. Misalkan tadi ya, an langsung di bawah ada sebenarnya. Di sini aja biar lebih enak. Antasumu cara mentakwilnya an buang dulu. Annya dibuang. Terus kan kalimatnya antasumu khairul lakum gitu ya. Antasumu khairun Berlaku. lakum. Antasumu mubtada khairun khobar. Nah, berarti antasumu itu istilahnya adalah masdar muawwal. Masdar muawwal bermahal i'rab rofa karena menjadi mubtada. Kalau ditakwil nanti gimana? Pertama, annya dibuang. Kedua, tasumu carilah masdarnya. Masdarnya kan Hmm. siam ya kan? Atau saum. So, Karena kedudukannya mubtada, maka kita rofakkan siam. Lalu kita idofahkan pada domir yang menjadi fa'ilnya tasumu. Bang. Nah, Kum. siam. Ya, kum. Kan tasumu itu kan kalian laki-laki. Berarti ketika nanti dimudofkan jadinya kum. Siyamukum khairun lakum. Laku. Kayak gitu. Jadinya nanti. Hmm. Atau itu metode pertama. Metode kedua, nggak usah dimudofkan kepada domir, tapi dikasih al aja. Asyamu khairun. Khairul laku. Nah, kayak gitu. Hmm. Yang kedua itu lebih gampang, Ustaz. Asyamu Tuh, khairul laku. ya, makanya seperti itu. Ini kan semuanya mengira-ngirakan an. Berarti apa? Iya jadi master awal. Misalkan ya hatta yarji'a ya. Hatta yarji'a. Hatta yarji'a. Berarti kalau ditakwil gimana? Ada dua model. Yang pertama, ayatnya itu hatta yarji'a ilaina Musa. Fa'ilnya yarji'a itu kan Musa. Nanti kalau ditakwil menjadi hatta yarji itu antum cari masdarnya. Rojaah. Rujuah. Rujuk, ya kan? Nah, karena hatta itu huruf jar, maka menjadi hatta Ya, ini. Ini. ruju'i, ya kan? Nah, hatta ruju'i Musa itu dimudahkan. Ya, kayak gitu. Kalau ini nggak bisa dikasih al, soalnya dia failnya itu kelihatan dohir gitu. Hatta ruju'i Musa ilaina, jadinya kayak gitu. Oke, berikutnya sebenarnya di sini ada nih huruf masdariyah yang masuk pada huruf masdariyah yang masuk pada awal fi'il mudhari' akan membentuk masdar mu'awal, masdar yang ditakwil. Masdar mu'awal tersebut bisa jadi bermahal rofa, nasab, atau jar, tergantung kedudukannya. Dan nggak mungkin jazm ya, karena masdar mu'awal kan isim. Rofa jadi mubtada atau fa'il misalkan. Ada mubtada bentuknya an ditambah fi'il, ya udah ditakwil jadi masdar. Ada maf'ul bentuknya an ditambah fi'il jadi masdar. Terus ada majrur, isim yang dijarkan oleh huruf jar, bentuknya fi'il dimasuki an, berarti menjadi masdar. Yang rofa ini kita contohkan dengan wa antasumu khairul lakum menjadi wasiyamukum khairul lakum. Caranya kayak tadi. Yang kedua, masdar mu'awal bermahal i'rab nasab, contohnya uridu an adrusan nahwa. Uridu an adrusan nahwa, ini kalau ditakwil menjadi apa? Uridu darsan nahwi. Saya ingin belajar nahwu. Jadi darsanya dinasobkan itu. Masdarnya terusan. Nah, ini nggak bisa dikasih al soalnya teman-teman karena dia mudhof kepada an-nahwi. Ini bisa juga nanti uri itu versi versi ini mudhof kepada saya, domir saya. Uri itu versi an-nahwa. Ya. Versi an-nahwa. Nahwanya tetap nasab.
Yang terakhir masdar muawwal bermahal i'rab jar. Contohnya likai yafhama. Likai yafhamal Qur'an ay ja'a li fahmihi al-Qur'ana. Yafhama kan masdarnya fahm. Terus dia dijarkan karena memasukkan lam. Kalau kayaknya dibuang karena dia huruf masdariyah. Lalu dimudhafkan pada fa'ilnya yafham, yaitu dhamir dia. Ja'a dia datang li fahmihi untuk kefahaman dia Al-Qur'ana terhadap Al-Qur'an. Hatta yarji'a ilaina Musa ay hatta ruju'i Musa ilaih. Di antara huruf masdariyah yang masuk fil mudhari' ada an dan kai. Oke, seperti itu ya. Untuk yang baru belajar mungkin agak berat, tapi ya itulah thalabul ilmi. Yang kedua, amil jazm atau faktor-faktor yang menjazmkan fi'il mudhari'. Amil jazm itu juga ada dua. Atau mungkin ada yang ditanyakan dulu. Kita latihan dulu aja ya teman-teman ya. Jangan ngegas-ngegas. Sebentar, kita cari fi'il mudhari' yang nasab. Yuk, Lan mana lannya? walau. Itu kan walau aja. Bukan. Intinya rofa semua. Ini, nah, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Berat nggak pakai siwak? Laula an asyukka ummati, asyukka ala ummati. Seandainya tidak memberatkan pada umat saya, maka akan saya perintahkan. Bersiwak. Pasti, nah, pasti ya dalamnya, pasti aku perintahkan mereka bersiwak Bersiwak. ma'a kulli wudu, bersama setiap wudu. Ustaz Itu mau artinya nanya, menunjukkan pentingnya siwak. Ya, gimana Bu Wiwi? kalau perbedaan wawu ma'iyah dan wawu atop itu gimana? Maknanya Bu Wiwi. Kalau wawu ma'iyah itu menunjukkan makna bersama. Kalau wawu atof maknanya Dan. ya dan ya, dari segi maknanya itu. Jadi tidak ada bedanya gitu kalau di lapadnya. Enggak ada, sama-sama wawu. Dan kalau wawu ma'iyah itu masuknya ke isim sih, setahu saya ya. Masuknya ke isim. Dia kan wawu yang bermakna bersama, yang menurut satu pendapat menasobkan maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah kan harus isim. Sedangkan wawu atof itu bisa masuk isim, fi'il, huruf. Itu. Jadi lebih umum wawu atof. Dan kebanyakan wawu itu ya wawu ma'atof. Bukan wawu ma'ah. Bukan wawu ma'iyah. Oke, sekarang kita i'rab asyukko. Pertama tentu fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' i'rabnya apa? Marfu. Marfu'un. Fi'lun mudhari'un. Masa marfu itu? Ausuko sas. Ya, syukko. An harfun nabyin wa nasbin. Heeh, Asuko fi'lun mudhari' heeh. mansubun bi an. Ya, Alamatun nasbi fathatun dhahiratin fi akhirih. oke. Li'annahu Ya annahu lam yattasil bi akhiri syai'un. sahihul akhir walam Akhir. yattasil. Bi akhiri syai'un. Li'annahu sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Itu yang pertama. Asyukko ya. Coba kita cari yang lainnya sekarang.
Kita latihan i'rab bareng-bareng teman-teman ya. Yang lain monggo. Sama-sama belajar di sini. Mana ya? Oh ini. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsila Ya silah salah satu. Ya. fa innahu la yadri aina batat yadu. Ketika seseorang di antara kalian itu bangun dari tidurnya, maka jangan langsung menyalupkan tangannya ke wadah yang ada airnya. Ini prakteknya airnya yang ada di wadah itu untuk baharok. Hatta yaksilha salasan sampai dia itu mencuci dulu Basi. 3 kali. Basuh. Jadi bukan dimasukkan, dicelupkan, tapi dibasuh. Karena apa? Fa'innahu la yadri aina batat syatuhu. Karena sungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Nah, hatta yaksilaha. Yang pertama kita i'rab hatta dulu. Hatta harfu Harfu jar. sahih, harfu jarin mabniun ala Mabni alal kas. kita lihat harokat huruf terakhirnya teman-teman. Alif. Ya, itu harokatnya apa? Harokatnya sukun kan? Nggak ada harokat berarti. Ya. Mabniun ala sukun. Sukun. Punya mahal nggak? Kamu halalah min i'rab. Ya, la mahalla laha minal I'rab. i'rabi. Terus yaksilah. Fi'il Ya, mudhari. fi'lun Hmm. mudhari'un mansubun Mansub, Mansubun majrur. bihatta. Oh ya, mansub. Bukan Hatta. kata. Kata huruf jar masa bisa memasukkan. itu Oh harap ya. Eh, hatta huruf mansub Mansubun bi. hatta nawasib Coba dilihat tadi materinya teman-teman. Mansubun bi an mutmaroh. Oke, mansubun bi an mutmaroh. Apa arti an mutmaroh? An yang tersembunyi. yang disembunyikan. Boleh Terselubung. disembunyikan. Yang disimpan ya gitu ya. Oke. Jadi bukan hatta yang menasabkan, karena hatta itu huruf jar, nggak mungkin huruf jar menasabkan. Ya. Terus ini illa antakuna ini sama kayak yang atas tadi. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Al-an harfu masdarin munasbin was istiqbal. Mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Satu lagi kali ya. Nggak ada. Lama. Ada ya. Belum ketemu ya. Oke. Jadi kita skip aja. Langsung ke amil jazm. Bismillahirrahmanirrahim. Amil jazm ada dua juga. Namun pembagiannya ini berdasarkan fi'il yang dijazmkan. Ada jazimun li fi'lin wahid. Ada jazimun li fi'lain. Menjazmkan satu fi'il mudhari', menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' ada 4. Lam lama, lamul amr, lan nahi. Lamul amri, la an nahi. Ini kalau di jurumnya ada 8 ya. Karena lam nanti sama alam, lama dan alama, lam amr, lam du'a, la nahi, la du'a. Itu sebenarnya cuma 4. Karena alam alama itu terdiri dari hamzah dan lam. Hamzah dan alama. Lam du'a itu dari lamul amri sendiri sebenarnya. La du'a juga sama. Asalnya la nahi. Yang pertama lam. Kita lihat. Oh sebentar.
Yang menjazmkan dua fi'il mudhari' dulu, penjelasannya singkatnya kayak gini. Dua fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh amil jazm ini nanti adalah namanya fi'lu syarti yang pertama, yang kedua jawabu syarti. May yajtahid yanjah. Itu kalau menjazmkan dua fi'il. Man nanti sebagai adat syarat yang menjazmkan yajtahid fi'lun mudhari'un majzumun biman li'annahu fi'lu syart ila akhirih. Terus yanjah fi'lun mudhari'un majzumun biman li'annahu jawab syart dan seterusnya. Nanti ada di bawah. Kita bahas dulu yang ambil jazm satu. Lam yalid wa lam yulad. Kalimah yalid dan yulad ini adalah fi'lun mudhari'un majzumun bil. Untuk lam itu adalah harfu jazmi Jasmine. wa nafyin wa qalbin. Menjazmkan, menafikan, membalik zamannya menjadi mati. Mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Semua amil jazm satu huruf, ya, lam, lamma, lamul amr, la, nahi, semuanya kalimat huruf. Jadi cara mengi'rabnya kayak tadi, namanya, mabninya, mahalnya. Lamma yaqdima amarah, dia tidak mendatangi atau melakukan apa yang diperintah. Lama yaqdi, lama ini harfu jazmin wa nafin wa qalbin, sama kayak lam. Yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilama, bilamma ma'alamatu jismihi hadfu harfil illah li'annahu muqtallul akhiri bil ya'i walam yatasil bi akhirihi syai'un. Tuh, untuk lama. Lamul amr itu tulisannya li, seperti lamukai. Tapi maknanya beda. Kalau lamukai itu kan agar, supaya, karena. Kalau lamul amr maknanya hendaknya. Hendaklah atau hendaknya. Liungfik du saati min saati, hendaknya orang yang memiliki keluasan rezeki, harta, dia menginfakkan dari keluasannya tersebut. Alamu lamul amri, wahya harfu jazmin tolabiyun. Karena dia menuntut kan, amr, disebut dengan tolabi. Tolabiyun lil mudhari'i mabniun al kasri. Yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Seperti itu. Dan yang terakhir la an-nahiyah, la nahi contohnya la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. La an-nahiyah huwa ya harfu jazmin tolabiyun, huruf jazm yang bersifat tolabi. Mabniun ala sukun la mahala laha min al-i'rab. Tusyrik fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi sukun. Ya nau sahihul akhir wa lam yatasil bi akhiri syai'. Oke, itu tadi ambil jazm satu. Sekarang kita lihat. Mana tadi ya? Ada di atas tadi. Ada. Pala ya gemis. Nah ini. Ini fa-nya jawab. Jawab dari Ida. Al-fa'u jawab syar. Al-fa'u al-waqi'atu fi jawab syar. La, gimana i'rabnya la? Fi'il nahi. La fi'il nahi. Eh, Fi'il la nahi. nahi. La La nahi. ya la nahi. La an-nahiyah wa hiya harfu Jasmine. jazmin. Ya. Mabniun ala sukun. Sukun. Punya mahal? Lam hanun min al-i'rab. Oke. Berikutnya yagmis. Fi'il mudhari' majzun bi Bila Bila. Nah. bila alamatu tujasmihi. jasmihi Hmm. sukun. Anahu. Li'anna lam yattasil Ya nahu syai'. fi'il. Anahu sahih akhir. Ya, sahih akhir. Mutasir bi Walam syai'un. yatasil bi akhiri syai'un. Seperti itu. Anahu sahih akhiri walam yatasil bi akhiri syai'un.
Itu Ala Ustaz palyastansir lamul nahi mungkin. Ya. Oh, ini Palyastansir sudah salah Jazm nih. ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza stayaqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan. Fa inna syaitana yabitu Palyastansir ala salah. faisyun. Falyastansir. Itu adalah fi'lun. Fi'lun mudhari'un. Mudhari. I'rabnya Eh, lamnya itu Falyastan. lamul amar Ustaz. lamul amal. Itu aslinya li, tapi ditakhfif. Ya. Kalau paknya Kan. ilah fa-nya. Paknya jawab al-fa'u al-waqi'atu fi jawab syar. Jawabnya idza itu. Oh, jawaban dari Izam ya. Fa'ul jawab. Terus alamu apa? Harfu Jadi alamu harfu jasmin tolabiyun. Harfu jasmin gitu aja. Oh ya. Alamu lamul amri wahya harfu jasmin Iya. tolabiyun. Mabniun ala sukun punya mahal? lamul i'rab. Ya, lam mahal lam. Tidak punya mahal i'rab. Yastanzir Yastansir fi'lun fi'lun mudhari. mudhari'un ah, majzum Majzumun. ya. bilam. Nam Majzuman bilam terus Alamatu jazmihi as-sukun. li'annahu Li'annahu fi'lun sahihun Sahihul akhir. lana Lam fa'al yattasil akhir wa lam yattasil. syai'un. Sayun. Nah, kayak gitu. Li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Ini aslinya fali yastansir gitu. Karena ditakhfif diringankan. Nah, kasroh sama sukun itu ringan apa? Kasroh sama sukun ringan apa? Dengan kasih. Sukun Ustaz. Ya, teman-teman bayangin lah, bergerak sama diam itu ringan apa? Ringan diam. Iya, ringan diam. Kasrah itu kan harokah. Kalau sukun Ya, itu diam. bukan harokah, kan diam. Harokah itu gerakan. Ya, ya. Di sukun itu ditakhfif, diringankan. Makanya kayak isim mangkus itu kayak al-qadiyu itu kan disukun. Tujuannya apa ya? Meringankan. Berat soalnya kalau al-qadiyu. Ayo, gitu ya. Berikutnya amil jazm 2. Amil jazm 2 ini adalah adat-adat syarat. Adat-adat syarat yang tentunya mempunyai fi'il syarat dan jawabus syarat. Amil jazm 2 ada yang huruf tapi sedikit sekali, cuman 2. Sedangkan yang lainnya isim. Tapi yang jelas semuanya mabni ya. Semuanya mabni kecuali ayun nanti. Saya ulangi. Adat syarat semuanya isim kecuali 2. In dan itma. Dan semuanya mabni kecuali ayun. Itu. Kenapa kita harus bisa memetakan ini huruf ini isim? Karena kalau huruf tidak punya mahal i'rab, tidak punya kedudukan. Tapi kalau isim punya kedudukan gitu loh. Berarti kalau nanti ada isim syarat itu ada kedudukannya. Bisa rofa mahalnya, nasab, jar, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama in. In ini huruf ya. Wa in ta'udu na'ud. In harfu syartin jazimun. Jadi nanti ada ismu syartin, ada harfu syartin. Tapi sama-sama jazim. Kenapa dikasih jazim? Karena di luar ini nanti ada tu syarti yang goiru jazim. Yang tidak menjazmkan. Nanti di bawah disebutin. Mabniun ala sukun
La mahala laha min al-i'rab. Enak kalau huruf tidak punya mahal, nggak usah mikir kedudukannya. Sedangkan ta'udu itu fi'lun mudhari'un majzumun bi in li'annahu fi'lu syarti wa alamatu jismihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Na'ud fi'lun mudhari'un majzumun bi in li'annahu jawabu syarti wa alamatu jazmihi sukunu li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Itma sama kayak in. Nah, kita aja ya. Sama kayak in. Ya huruf kok. Cuman ada tambahan di sini lil istiqbali. Berikutnya ma, man dan seterusnya ini nanti isim. Nah, kalau isim berarti ada kedudukannya. Ini yang membuat kita pening kadang-kadang. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Saya tanya teman-teman. Tapi sebelum tanya, saya jelasin dulu. Ma ini ismu syartin jazimun. Mabniun ala sukun. Taf'alu ini fi'lun mudhari'un majzumun bima li'annahu fi'lu syart. Ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun bima juga li'annahu jawabu syart. Pertanyaannya, ma ini isim syarat yang menjazmkan mabniun ala sukun fi mahali apa? Kedudukannya apa? Mahalnya apa? Kedudukannya apa? Ma, Maksud saya kalau mubtada itu kan rofa gitu ya. Rofa mubtada, nasab maf'ul, jar mudhof ilaih kayak gitu-gitu loh. Kira-kira jadi apa? ismun syarat. Ada yang tahu? Belum. Belum. Nggak apa-apa. Kalau ini ismu Ya. istifham, Oh bukan. jadi Kenapa isim istifham? apa saja. Maksud maksud Pak ini kenapa arahnya ke isim istifham? Ya kita melihat Kan dari kita sudut. lagi membahas isim syarat, bukan isim istifham. Oh iya, iya. Ismun syaratin. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah pasti mengetahui. Ini kedudukannya apa atau mahalnya apa sehingga kedudukannya afwan. I'rab kedudukannya apa sehingga i'rabnya apa? Misalkan kedudukannya mubtada, berarti mahalnya rafa. Kedudukannya maf'ul bih, berarti mahalnya nasab. Belum tahu. Ya udah, berarti di skip dulu ya. Belum. Nanti di bawah saya kasih tahu ada rumusnya itu. Kemudian ada man, mayyamal su'ayyujzabih. Barang siapa melakukan kejelekan maka dibalas dengan kejelekan tersebut. Iya. Man itu ismu syartin mabniun ala sukun fi mahalli kada karena kedudukannya kada. Ya'mal fi'lun mudhari'un majzumun biman li'annahu fi'lu syarti wa alamatu jazmi sukun annahu sahihul akhiri wa lam yatasil bi akhiri syai'. Yujza fi'lun mudhari'un majzumun biman juga. Iya. Li'annahu Jawab. jawabus syarti. Seperti Jawabus syart. Terus wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Ya kan? iya. Dia mu'tal akhir Alif. bil alif. Berikutnya mata. Mata tazurni talqoni. Kapan kamu mengunjungiku, kamu bertemu
Aku. Iya. Nah, Talqo. azur dan talqo. Azur dijazmkan sebagai fi'il syarat. Talqo juga dijazmkan oleh mata sebagai jawab syarat. Hanya saja untuk talqo ini tanda jazmnya dengan membuang huruf ilat. Ayyana tazurni tajidni. Ayyana tazurni tajidni. Tazur fi'il syarat, tajid jawab syarat. Adapun ayana ini isim syarat. Ini sama semua teman-teman ya, model cara i'rabnya itu ismu syartin jazimun mabniun ala kata. Aina Kalau tadhab apa? kalau untuk jawab syarat tidak harus pakai pak selamanya gitu. Oke. Ini akan saya jawab nanti ya. Setelah ini Bu Wiwi ya. Ini saya habisin dulu. Jawab syarat itu apakah harus ada fa-nya? Intinya itu. Aina tadhab tajid rizqaka. Dimanapun kamu pergi, kamu akan menemukan rezekimu. Tadhab fi'lun mudhari'un majzumun bi aina. Dan kemudian alasannya li'annahu fi'lu syarti. Tanda jazmnya sukun karena soal akhir. Tajid jawab syarat. Mahma taf'al tus'al anhu. Apa yang kamu kerjakan, kamu ditanya. Taf'al tus'al. Haitsuma tajlis ajlis. Di mana kamu duduk? Atau sekira kamu duduk, saya duduk. Kaifama tajlis ajlis. Bagaimanapun kamu duduk, saya duduk. Anna tajlis ajlis. Di mana kamu duduk, saya duduk. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan apa? Sebelum fa tadi tentang apa ya pembahasannya? Mau membahas apa ya? Mau membahas ini. Kedudukan. Saya jawab yang fa dulu. Apakah fa ini harus ada? Jawabannya adalah sertakanlah fa pada jawab syarat yang tidak bisa menjadi fi'il syarat. Sertakanlah fa pada jawab syarat yang tidak bisa menjadi fi'il syarat. Jadi fa itu disertakan pada jawab syarat. Yang jawab syarat itu kalau misalkan kita jadikan syarat, fi'il syarat itu nggak bisa. Contohnya apa? Fi'il amr. Itu kalau jadi jawab syarat harus ada fa-nya. Kenapa? Karena fi'il amr kalau dijadikan fi'il syarat itu tidak bisa. Karena fi'il syarat harus mudhari' atau madhi. Kalau amr nggak boleh. Contohnya apa? Saya sering contohkan ya, an-nasr itu. Ada idza. Idza ini ada syarat. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jawabnya apa? Fasabbih. Ada fa-nya. Kenapa? Karena jawabnya itu ada fi'il amr. Menggunakan fi'il amr jawab. Selain fi'il amr apa lagi? Ya, pokoknya selain madhi dan mudhari'. Jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Boleh nggak? Boleh kalau jawabnya. Tapi kalau jumlah ismiyah dijadikan syarat, dijadikan fi'il syarat, kan nggak bisa. Maka dari itu kalau ada jawab syarat berupa jumlah ismiyah, ya kita kasih fa. Gitu. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa rumus adat syarat mahalnya kedudukannya itu ya. Tapi sebelum ke situ kita lihat tanbihnya dulu. I'rab kalimat di atas tentu belum lengkap teman-teman ya. Itu baru i'rab amil dan fi'ilnya. Belum fa'ilnya, belum maf'ulnya, dan lain sebagainya. Jika yang menjadi fi'il syarat atau jawab syarat adalah fi'il madhi, maka fi'il madhi tersebut bermahal i'rab jazm. Ada fi'il madhi kok jadi fi'il syarat atau jawab syarat, maka nanti dia mempunyai i'rab jazm tapi secara mahal gitu. Contohnya mana Pak?
Man sobaro. Doparo. Ya, tuh. Man sobaro dofaro atau dofiro. Dofaro apa dofiro ya? Kita cek komus juga. Ada perbedaan. Sobar. Dofiro ya. Sobar. Man sobaro dofaro juga ada. Dofiro aja. Piro. Peroleh dofiro. Man sobaro dofiro. Man ini ada syarat yang menjazmkan. Tapi dia masuk fi'il madhi. Fi'il syaratnya sobaro fi'il madhi. Jawab syaratnya dofiro juga fi'il madhi. Terus gimana ini? Nah, sobaro ini fi'il madhi. Fi'ilun madhin mabnun alal fathi. Fi mahali jazmin. Li'annahu fi'lus syarat. Dofiro fi'lun madhin mabnun alal fathi. Fi mahali jazmin. Li'annahu jawabus syarat. Fadih. Ya. Lalu amil jazm 2 disebut juga adat syarat. Amil jazm 2 ini disebut juga dengan adat syarat. Namun ada juga adat syarat yang tidak menjazmkan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang kita bahas barusan itu semuanya kan menjazmkan ya. Semuanya menjazmkan. Tapi ada juga yang nggak menjazmkan dari adat syarat itu. Contohnya ada lau, laula, ida, dan amma. Ini tidak menjazmkan. Ini juga adat syarat. Ada fi'il syaratnya, ada jawab syarat. Beberapa rumus isim syarat. Yang paling mudah itu dari bawah ya. Kaifama. Kaifama nanti berarti ada tu syartin jazimun mabniun ala sukuni fi mahalin nasbin hal. Enak kan? Tinggal ngemplok ya. Loh. Yang kedua mata ayana aina anna haizuma. Itu juga fi mahalin nasbin, tapi kedudukannya dorof. Karena menunjukkan waktu atau tempat. Contohnya mata. Mata menunjukkan waktu apa tempat? Waktu. Waktu. Ayana. Jadi ayana Ayana juga waktu. Maknanya waktu kan ya. kapan. Kapan ya? Aina. Tempat. 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 Anna juga tempat. Haizuma tempat. Jadi kalau menunjukkan waktu berarti dorof zaman. Menunjukkan tempat dorof makan. Kan. Makan. Yang agak susah itu man ma mahma. Agak. Tapi nggak susah-susah amat. Kemungkinannya dua. Kalau nggak mubtada ya maf'ul bih. Kapan menjadi mubtada? Kapan menjadi maf'ul bih? Lihat fi'il setelahnya. Lihat fi'il syaratnya. Ciri-cirinya ini teman-teman. Man, ma, dan mahma nanti akan jadi maf'ul bih jika setelahnya adalah fi'il muta'addi yang belum mengambil maf'ul bih. Setelah man, setelah ma, setelah mahma, kok fi'il muta'addi belum ada maf'ulnya. Itu kemungkinan mannya, ma-nya, mahmanya jadi maf'ul. Nggak boleh lebih. Tapi kalau fi'ilnya udah mengambil maf'ul bih, nanti man, ma, dan mahma jadi mubtada. Atau kalau fi'ilnya itu lazim, pasti mubtada. Contohnya man sobaro dofiro. Setelah man fi'il sobaro itu mutaati apa lazim? Butuh maf'ul Mansubat. enggak itu sobaro? Bersabar. Tidak les. Enggak, berarti kan lazim. Kalau Azim. fi'ilnya lazim, berarti isim syaratnya nanti man ma mahma itu menjadi mubtada. Mubtada. Ya, betul. Kayak gitu. Atau kalau fi'il setelahnya udah mengambil maf'ul. Contohnya tadi ada lafaz man ya'mal su'an yujza. Hmm. Man ya'mal su'an itu kan udah ada maf'ulnya su'an. Nah, berarti Iya. man jadi mubtada. Mubtada. Tapi kalau yang atasnya yang wama taf'alu min khairin, Ya Allah. ah, itu wama taf'alu udah ada maf'ulnya apa belum? Belum. 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 Ya udah berarti ma-nya dijadikan apa? Maf'ul bih. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Yang tadi Ustadz yang
Ya. Laula, ya laula, iza, amma. Hmm. Sambil jajim disebut juga ada syarat, namun ada juga syarat yang tidak menjajemkan. Hmm. Contohnya seperti apa? Lau. Lau ja'al ustadzu ukrimuhu. Seandainya Ustadz datang, aku memuliakannya. Jadi Sedangkan ya nggak kalau di dalam menjazmkan. Al-Quran, Oh ya, itu Al-Quran enggak. apa ya? Kalau lau anna ahlal qura itu Ah kan ya, lo contoh. anak itu gimana ayatnya? Lau anna ahlal qura Amanu. lau Kalau anna anak ahlal ala qura Qur'an amanu amanu eh, lafatahna alaihim barokat seperti itu. sama iwal ar. Ya. Walakin kazzabu ba'athnahum bima kanu yaksibun. Nah itu nggak menjazmkan. Yang jadi contohnya dalam lau itu ahlal qura bukan. Yang jadi syaratnya. Ya, Sebentar. Ini harus lihat ayatnya dulu nih. Lau anna. Ahlal Kalau lau Qur'an, anna ya. lau anna Qur'an amanu, Nah itu kan. Kalau lau itu masuknya ke anu teman-teman. Eh ini bentuknya agak unik ya memang. Jadi syaratnya itu walau annahum aman. Nah, itu kan masuk ke anna. Walau annahum. Jadi syaratnya itu ya annahum amanu itu. Terus jawabnya nanti walau lafatahna. annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair. Itu lamasubatum itu jawabnya. hmm. Itu kan kalau diterjemahkan jika mereka beriman dan bertakwa, maka pahala Allah itu lebih baik kayak gitu. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ini kayak misalkan laukanu ya'lamun ini sebenarnya ada jawabnya, tapi ya nggak disebutkan. Contoh lain, misalkan Anna. lau. Ya, kadang-kadang nggak disebutkan jawabnya, teman-teman, di ayat itu, tapi bisa dipahami dari konteks Makna. kalimatnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amatan ba'idah. Seandainya di antara mereka itu ada jarak yang jauh dengan hari itu, maka apa kayak gitu nanti. Biasanya untuk mengetahui kayak gitu ya, kita bisa dengan bahasa Arab itu, dengan alat bahasa Arab, kita bisa memahami secara langsung. Tapi kalau kita belum bisa memahaminya, kita bisa lihat kitab-kitab tafsir. Itu nanti bisa dijelasin sama fasirnya. Oh, ini ada jawab yang dibuang karena lau itu termasuk ada tuh syarat itu. Hmm. Baik. Yang jelas lau ma'idha amma nggak menjazmkan. Poinnya di situ. Terus Tidak. keduanya lau dan laula ini huruf ya, huruf syarat. Huruf syarat nanti ada nama-namanya juga di bawah. Kalau ida ini isim, kalau amma ini huruf. Ida kayak ida ja'a nasrullah itu. Wa amma wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau amma itu jawabnya pasti ada fa-nya. Kalau ida nggak harus. Kalau amma pasti ada. Tidak mati. Seperti itu. Baik. Ada lagi? Cukup Setiap ya? Ya, gimana? setiap setiap syarat harus harus ada jawab gitu. Harus ada jawab.
Betul. Kalau di hadis ida itu Arab syarat bukan? Kalau ida mata ibnu Adam gitu. Ya itu. Idza matabnu bani Adam Jawabnya, gimana? In jawabnya di mana? qata'a. Ya In in qata'a itu. Sa'i In qata'a amaluhu ila Insalasin. salasin. Salasin. Itu kan maka terpotong di situ. Jawabnya nggak harus ada fa-nya. Kalau idza tergantung tadi loh, seperti yang saya bilang yang sertakanlah fa kalau jawabnya itu sesuatu yang nggak bisa dijadikan syarat. In qata'a itu kan fi'il madhi bisa dijadikan syarat. Kayak ini nih, idza staiqadha ahadukum min manamihi fal yang tasir Palestasir. fa-nya. Kenapa? Karena dia fi'il mudhari' dalam amrun Lah, amarnya. Itu maknanya dia kan kayak jadi amr gitu. Ini nggak bisa. Karena lian tasir itu nggak bisa jadi syarat. Fakrun bifa hatman jawaban lau ju'il syarton li'in au ghairiha lam yanja'il. Itu bisa teman-teman lihat di nadamnya Alfiyah. Fakrun bifa gitu awalnya. Sertakanlah fa. Hatman jawaban lau ju'il syarton li'in au ghairiha lam yanja'il. Baik. Membahas nahu itu nggak ada habisnya. Ya, insya Allah nanti kalau udah mengkaji Alfiyah lebih bagus lagi. ya selesai ini kita langsung ke ngaji Alfiah, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah. Ya, saya kebetulan sudah punya bukunya Mas Alfiah Ibnu Malik. Ya, ya, insya Allah, insya Allah. Nanti pada Idul Fitri. Idul Fitri ya. Cari temannya Ya. lagi, Ustaz. Kenapa? Ya harus cari temannya lagi biar banyak. Iya. Ya. Kalau sedikit itu satu kurang semangat, yang Iya. kedua apalagi. Iya, biasanya di program-program kelas aja kan harus ada peserta minimalnya gitu, berapa biar efektif kan. 10 apa berapa gitu. Ini pada kemana? Nggak ada. Ya, kayak sholat tarawih lah. Malam mingguan, Ustaz. Malam mingguan. Kayak sholat tarawih setiap hari berkurang. Sampai 2 Ya. orang. Sok Nanti sok ada salat orang sok salat tarawih itu selalu maju, Ustaz. selalu maju. Ya, maju terakhir sok pertama. Penting nggak imam doang ya. Ya. Yang pagi itu juga sama ya kayak gitu berkurang. Pesertanya kan juga nggak banyak. Ya, ya lumayan lah pesertanya. Tapi nggak semuanya hadir. Antara 5 sampai 10. Tapi ini tadi parah sih yang hadir cuma 3. Terima kasih banyak semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.